Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di pemuritan kita malam hari ini. Dan ini adalah pemuritan spesial dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Hari ini ada satu rema firman Tuhan yang luar biasa tentang persatuan dan kesatuan. Bagaimana persatuan itu mendatangkan berkat bagi sebuah keluarga, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, bahkan sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini. Untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan, biarlah itu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan malam hari ini kami rindu untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, memberi kami hikmat, bijaksana, dan pencerahan, agar kami tahu bahwa firman ini dimaksudkan untuk mendatangkan satu perubahan besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami janji firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk hamba-Mu agar setiap perkataan yang disampaikan sungguh-sungguh hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita pasti sudah sangat familiar dengan firman Tuhan di Mazmur yang berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara seiman hidup rukun bersama. Karena kesanalah akan diperintahkan Tuhan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Seperti minyak yang baik yang jatuh di kepala Harun dan sampai ke janggut dan ke jubah. Nah, saudara, kita mengerti bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah kunci utama sebuah organisasi itu mengalami janji berkat Tuhan. Tetapi kita harus mengerti bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini, karena tidak mudah menyatukan beberapa orang di dalam satu organisasi yang sama lalu kemudian bergerak bersama-sama. Bahkan dalam pernikahan, dalam keluarga pun itu nggak mudah. Dua orang dijadikan satu, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, karakter yang berbeda, dijadikan satu oleh Tuhan menjadi satu kesatuan, itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya persatuan dan kesatuan itu terjadi, dan organisasi ini, perusahaan ini, keluarga ini, pernikahan ini dapat mengalami satu kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini kita mau belajar dari satu kisah ketika bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Kita akan belajar di Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16. Ayatnya cukup panjang, tetapi saya mau ajak semua teman-teman untuk menyimaknya supaya kita mengerti ada persatuan dan kesatuan yang sangat kental di sana yang mendatangkan kemenangan besar bagi bangsa Israel. Yuk kita buka sama-sama Kejadian 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Judulnya adalah Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya.
seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan itu tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudaraku, kita pelajari bahwa di dalam kisah ini kemenangan bangsa Israel itu terjadi karena persatuan, kesatuan antara Yosua, Musa, Harun dan Hur dan seluruh pasukan bangsa Israel yang berperang. Kemenangan ini tidak bisa dicapai hanya oleh seorang Yosua sendiri, hanya oleh seorang Musa sendiri. Kita mengerti bahwa mereka masing-masing punya bagiannya, punya tugas dan tanggung jawabnya, dan ketika mereka mengerjakannya bersama-sama, tugas dan tanggung jawab itu, mereka bisa meraih kemenangan. Saudara, untuk persatuan dan kesatuan terjadi di tengah-tengah kita, itu tidak mudah. Tetapi ada kunci-kunci yang bisa kita lakukan. Kita akan belajar sama-sama ya. Yang pertama, kuncinya adalah visi yang sama. Di ayat 8 kita lihat bahwa bangsa Israel itu punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan peperangan, mengalahkan orang Amalek. Satu tujuan, satu visi yang sama, yang besar itu harus dimiliki oleh setiap orang di dalam tim, di dalam organisasi itu. Kalau visi besarnya tidak ada, saudara, akan sangat sulit untuk menggerakkan orang-orang yang begitu banyak untuk menuju satu poin tertentu. Jadi visi itu harus ada, visi itu harus jelas, visi itu harus dikomunikasikan dari pemimpin yang tertinggi kepada seluruh bawahannya. Dari kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarga. Visi yang jelas itu membuat setiap orang mengerti harus bergerak ke arah mana. Target demi target itu penting, tetapi visi besar itu jauh lebih penting. Karena visi besar nanti akan di breakdown, akan dibagi-bagi menjadi target-target tahunan, target bulanan, target mingguan. Begitulah visi besar itu akan bisa dicapai. Jadi yang pertama adalah kita harus tentukan dulu visi apa yang mau kita capai, dan kemudian kita komunikasikan. Pastikan setiap jajaran kita mengerti betul visi itu yang mau kita raih. Kita punya lini bisnis yang banyak. Kalau setiap lini bisnis punya visi yang jelas, lalu kemudian mengkomunikasikannya dengan baik kepada seluruh jajaran di bawahnya, maka saya percaya satu demi satu bisnis-bisnis di grup kita ini akan mencapai hal-hal besar yang tidak akan pernah bisa dicapai tanpa visi yang jelas. Lalu yang kedua, saudaraku, yang kedua kita baca di ayat 9 bahwa Musa memanggil Yosua, lalu kemudian menyuruh Yosua memilih orang-orang untuk berperang. Jadi di sini kita belajar bahwa persatuan dan kesatuan itu dapat terjadi ketika ada kepercayaan yang diberikan. Kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dalam bekerja sama, sulit kita akan bersatu. Karena kita akan merasa ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak struck di hati. Kepercayaan itu adalah hal yang mutlak ada jika persatuan dan kesatuan itu ingin dibangun.
Dalam pernikahan, dalam keluarga harus ada kepercayaan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Kepercayaan bahwa masing-masing itu sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lainnya. Masing-masing itu sungguh-sungguh mau melakukan yang terbaik untuk satu sama lainnya, sehingga tidak ada kecurigaan, sehingga tidak ada keengganan untuk melakukan bagiannya. Karena kepercayaan itu menjadi satu motor yang besar untuk seseorang bisa bergerak. Musa itu mempercayakan kepada Yosua satu hal besar yang harus Yosua lakukan. Saya percaya Yosua melihat dari Musa, Yosua pun melakukan hal yang sama, menaruh kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya. Demikian terus-menerus, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab yang dibagi oleh setiap tim itu dilakukan dengan maksimal. Ada banyak orang yang agak sulit memberikan kepercayaan penuh kepada timnya karena merasa bahwa kalau bukan saya yang kerjakan, kalau bukan saya yang turun tangan, itu nggak akan bisa bekerja dengan baik. Mungkin saudara, kalau orang lain mengerjakannya, hasilnya akan berbeda dengan kita. Jelas karena masing-masing kita punya perbedaan standar, sehingga pasti akan berbeda hasilnya. Tetapi ketika kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, kita membangun dia menjadi orang dengan kualitas yang terbaik yang dia bisa raih. Dan lagi pula kita harus mengerti bahwa sometimes other people knows to do something better than us. Mungkin ada sesuatu yang kita miss. Mungkin ada satu perhitungan yang kita tidak duga-duga yang dilihat oleh orang lain. Mungkin ada sesuatu cara yang jauh lebih baik, jauh lebih efektif dan efisien yang orang-orang bisa kerjakan daripada kita. Jadi, we have to open our mind. Kalau ada hal-hal yang harus kita terima, saran dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita percayakan kepada mereka, berikan mereka ruang untuk berkreasi, berikan mereka ruang untuk memberikan pendapat, sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan, program rancangan adalah yang terbaik. Karena yang terbaik datang dari banyak orang yang duduk bersama dan memikirkan bersama, bukan dari satu orang. Karena kita mungkin baik dalam melakukan 1-2 hal, tetapi tidak semua hal. Jadi kepercayaan itu adalah kunci bahwa persatuan dalam satu tim itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa Musa itu mengambil bagiannya yang terpenting di dalam semua pekerjaan, yaitu datang pada Tuhan. Dalam doa, dia naik ke bukit, dia mengangkat tangan. Dia tahu bahwa timnya tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak bisa mengalami kemenangan yang besar tanpa Tuhan. Jadi Musa sebagai pemimpin yang paling tinggi mengambil bagian, mengambil tanggung jawab sebagai seseorang yang berdiri di antara timnya dan Tuhan. Mengangkat tangan, menyerahkan peperangan itu, menyerahkan seluruh timnya, menyerahkan seluruh apa yang dikerjakan, dan memohon Tuhan campur tangan dan menolong timnya yang sedang bekerja. Saudaraku, kita melihat bagaimana Musa mengerti bahwa apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan tanpa pertolongan Tuhan, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kita bisa melihat kisahnya ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel lebih kuat. Tetapi kalau tangannya penat, dia menurunkan tangan, maka bangsa Amalek itu akan lebih kuat. Oleh karena itu, dalam doa pun Musa tahu bahwa Musa tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, ketika dia naik ke atas bukit, dia ajak Harun dan Hur, sehingga dia pun ditopang.
Harun dan Hur menopang tangannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dia tidak goyah, dia tidak lelah, dia tidak lemah, sehingga kemenangan itu terus ada di pihak Israel. Kemenangan itu terus ada di pihak Yosua, dan Yosua bisa bergerak bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah yang menjadi panji-panji kemenangan mereka. Saudara, dalam doa pun kita perlu dukungan satu sama lain. Karena doa yang semacam ini seringkali disebut sebagai doa Musa, Harun, dan Hur, MHH, di mana kita saling mendukung di dalam doa, saling support dalam doa. Itulah sebabnya doa untuk karyawan kita, doa untuk para leaders kita, doa untuk CEO kita itu sangat-sangat penting. Karena doa itu membuka jalan untuk Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang sedang kita kerjakan. Dan itu akan memberikan terobosan besar yang tidak mungkin kita raih hanya dengan kekuatan, hanya dengan kehebatan, dan hanya dengan pemikiran kita. Hal-hal yang di luar pikiran, hal-hal yang di luar akal, hal-hal yang melampaui segala perhitungan ekonomi, hal-hal itu yang bisa dilakukan oleh doa. Musa mengerti betul bahwa doa itu membuat timnya dapat meraih kemenangan besar. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita belajar persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang sangat-sangat krusial di hari-hari ini untuk kita bisa bergerak dan kita bisa meraih kemenangan-kemenangan besar. Tapi membangun persatuan dan kesatuan, kita butuh kunci-kunci yang kokoh sehingga dapat terbangun dengan baik satu tim yang kuat, satu tim yang saling topang, satu tim yang saling support. Dengan kesatuan dan persatuan itu kita bisa bergerak lebih cepat, kita bisa bergerak lebih efektif, bergerak lebih efisien. Oleh karena itu, saudaraku, setiap tim hari-hari ini, ayo bangun persatuan, ayo bangun kesatuan. Sampaikan visi yang jelas, kita mau kemana, apa yang akan kita tuju, lalu breakdown dengan target-target, sehingga masing-masing dapat mengerti tugas dan tanggung jawabnya dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai leaders jangan lupa, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan campur tangan kepada tim-tim kita, kepada karyawan kita, dimanapun mereka berada ketika mereka sedang bekerja. Kesatuan yang terakhir, saudaraku, bahwa perjuangan daging tidak bisa lepas dari perjuangan roh. Ketika Yosua berperang, dia tidak bisa menang tanpa ada Musa yang berperang di dalam dimensi roh, yaitu melalui doa. Oleh karena itu, Ora et labora itu bukan cuma sekedar tagline, tapi ora et labora itu adalah kunci besar untuk keberhasilan. Mari kita tutup pemuritan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk rema firman-Mu. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, terutama setiap leaders, dan terutama CEO kami Tuhan. Sehingga setiap lini bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan dengan kesatuan dan persatuan. Hal-hal besar dan lebih besar lagi dapat kami kerjakan dengan kesatuan dan persatuan seluruh tim. Kami mohon Tuhan, ada kasih-Mu yang turun di antara kami semuanya, supaya dengan kasih kami boleh memiliki hubungan yang baik. Kami boleh saling support, saling dukung, saling memperhatikan, saling menghargai, sehingga kami menjadi satu keluarga yang utuh
di dalam pekerjaan ini. Berkati juga setiap keluarga, setiap pernikahan. Biarlah kesatuan itu ada terus di dalam rumah kami. Kasih Tuhan mengikat kami, sehingga kami, keluarga lepas keluarga, dapat mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siap kirimkan di dalam kesatuan dan persatuan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini bersama-sama dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu saudaraku untuk menerima berkat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati timmu dalam satu kesatuan kasih yang daripada Tuhan. Berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, dan pengajaran dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam saudaraku, selamat istirahat, salam Sumpah Pemuda.